Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yazirahu ala dinihi wa kafa bisahida asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah nabi wa dama ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman semua, kelas A10 ya. Pendidikan Agama Islam. Nah, pada pertemuan yang kedua kali ini saya ingin online dulu ya, karena ada keperluan ya. Insya Allah nanti bisa kita berjumpa kembali di pertemuan berikutnya mungkin ya secara offline. Pembahasannya sebenarnya ada dua pembahasan. Itu pembahasan pertama, pembahasan itu kita sudah membahas tentang sedikit-sedikit ya tentang hakikat manusia ya, hakikat manusia terhadap agama ya. Dan yang kedua ini adalah tentang hakikat Tuhan ya, hakikat Tuhan dalam Islam. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai hakikat manusia ya. Jadi hakikat manusia itu adalah sosok ya, makhluk yang membutuhkan yang namanya itu agama ya, karena agama itu adalah jalan manusia ya, agar manusia itu sesuai dengan fitrahnya atau dengan jalannya itu sebagai manusia. Karena kalau manusia tidak kenal agama, maka dia akan menjadi lebih rendah ya daripada hewan gitu ya, di hewan ternak gitu ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an yang dikatakan bahwa seperti seekor anjing ya, yang dimana apabila engkau mengulurkan tanganmu, maka dia akan menjulurkan lidahnya, dan apabila kamu tidak menghalaunya, maka dia juga tetap akan menjulurkan lidahnya. Artinya apa? Sama aja gitu ya, mau dikasih petunjuk ya atau tidak gitu ya. Jadi dia tidak akan bisa membedakan gitu ya. Nah, itu adalah contoh manusia yang tidak mengenal agama ya. Nah, kemarin kita juga sedikit bahas dari sisi sirah ya teman-teman ya, sedikit dari sudut pandang sirah itu bagaimana para sahabat Rasulullah SAW ya, yang memiliki keimanan yang tinggi ya. Jadi ketika manusia itu memiliki keimanan yang tinggi, maka manusia itu bisa lebih tinggi derajatnya daripada malaikat ya. Nah, manusia bisa menjadi lebih memiliki sesuatu ya, yang mana bahkan itu bisa istilahnya itu di atas malaikat ya, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, itu memiliki keistimewaan ya, yaitu Al-Faruq ya, yang artinya dia bisa sangat tegas gitu ya, membedakan antara yang hak dan yang batil, sehingga setan pun takut ya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Nah, itu padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah manusia juga gitu, tapi satu sisi beliau itu ditakuti oleh para setan ya. Kenapa? Karena tadi Al-Faruqnya itu ya. Oke. Nah, ini adalah hakikat manusia dan kebutuhan manusia ya terhadap terhadap Tuhan atau terhadap agama. Ya, ini pertemuan pertama ya. Nah, bagaimana di sini kebutuhan manusia terhadap agama dan Tuhan ya. Lalu bagaimana hakikat manusia, penciptaan ya, bagaimana manusia itu diciptakan, dan bagaimana manusia itu memiliki potensi, dan bagaimana kelemahan-kelemahan pada manusia. Dan lalu bagaimana tugas dan tanggung jawab manusia di muka bumi ya. Lalu makna alam semesta dan hubungan antara manusia, agama, dan alam semesta ya. Nah, pertama, manusia ini memiliki kebutuhan yang sangat mendasar, yaitu apa? Yaitu manusia itu butuh yang namanya itu agama, yaitu cara untuk menyembah, dan ada sesuatu yang dikagumi gitu ya, ada sesuatu yang sangat dirindukan oleh manusia. Sebagaimana kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita akan butuh yang namanya itu orang tua kita gitu ya. Nah, tapi ada yang lebih di atas itu, yaitu Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, agama dan Tuhan memegang peranan yang sangat penting ya dalam kehidupan manusia.
Nah, dan memberikan makna dan tujuan hidup bagi manusia, ya. Dan manusia membutuhkan panduan moral dan spiritual untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, ya. Nah, jadi sudah sejak dahulu kala ya manusia itu mencari-cari konsep ya apa namanya tentang ketuhanan ya. Ketika zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW yaitu terjadi kevakuman kenabian ya, pada saat itu manusia itu mencari konsep dan bahkan membuat konsep sendiri tentang Tuhan gitu ya. Nah, yang akhirnya itu banyak sekali penyelewengan atau banyak sekali ketimpangan-ketimpangan ya yang diakibatkan oleh konsep manusia ya, yang mana uh, membuat konsep Tuhan ya tapi berdasarkan pada akal manusia semata ya. Nah, kenapa sih manusia itu membutuhkan agama? Pertama, manusia itu mencari ketenangan batin ya. Nah, jawaban atas pertanyaan esensial. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan ya yang mana di dalam tubuh manusia itu yang itu adanya itu di dalam agama gitu ya. Adanya itu di dalam konsep ketuhanan. Nah, seperti siapa sih yang menciptakan alam semesta ini gitu ya. Siapa sih yang sebenarnya menggerakkan semua ini? Nah, itu kan butuh yang namanya agama ya. Nah, agama ini memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang arti dan tujuan hidup ya. Nah, dalam Quran surat Az-Zariyat di ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, dan tidaklah Allah itu menciptakan ya jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi tujuan manusia itu yang pertama itu adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu adalah konsep yang paling mendasar ya, konsep yang paling mendasar dalam kehidupan manusia yaitu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu manusia juga membutuhkan sumber kedamaian jiwa ya, yaitu keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala dan ajaran agama yang memberikan ketenangan dan ketentraman batin bagi pemeluknya ya. Nah, ketika manusia itu merasa terjepit atau merasa gundah gulana, maka manusia itu terkadang butuh tempat di mana mengadu, tempat di mana dapat berkeluh kesah gitu ya, yang bisa melepaskan beban yang ada dalam pikirannya ya, yang membuat menjadi tenang kembali ya. Nah, disitulah fungsi adanya agama ya. Nah, dengan agama juga ini panduan moral yang jelas. Jadi agama ini karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, ya agama ini bersumber dari Tuhan Cipta alam sehingga ada sesuatu yang jelas gitu ya. Berbeda dengan panduan yang dibuat oleh manusia. Nah, kalau panduan yang dibuat oleh manusia itu akan banyak sekali uh, excuse ya. Istilahnya tuh akan banyak sekali penyelewengannya ya, akan banyak sekali kemaafannya gitu, sehingga sehingga yang tadi menjadi suatu panduan dia akan menjadi suatu istilahnya itu pembenaran saja gitu ya, bukan lagi menjadi panduan ya. Nah, sehingga butuh panduan yang benar-benar terjaga, yang benar-benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang tegas ya dan juga dapat memberikan kepastian ya. Nah, agama juga merupakan tempat berlindung. Kenapa tempat berlindung? Karena agama itu dia ada hukum tadi ya. Ada hukum-hukum yang bisa melindungi manusia. Ya, dari apa? Dari kezoliman manusia lain dan juga dari kezoliman dirinya sendiri. Ya. Nah, itulah ya fungsi agama. Jadi dia sebagai tempat berlindung ya. Maksud berlindung sini tadi ya dari segala macam kezoliman ya. Kezoliman manusia lain dan juga terhadap dirinya sendiri. Nah, tadi kenapa? Karena ada hukum yang jelas, ya. Nah, kalau ada panduan moral yang jelas, maka dia akan menjadi terlindung, ya. Nah, lalu bagaimana hubungan manusia, agama, dan Tuhan, ya? Nah, manusia itu membutuhkan yang namanya Tuhan tadi ya. Nah, Tuhan dalam memberikan petunjuk, ya, butuh alat yang namanya itu agama, gitu ya. Jadi ketika Tuhan itu menyuruh segala sesuatu butuh ada alat atau tools ya
yang mana tools ini menjadi pedoman ya, sehingga manusia itu tahu siapa Tuhannya gitu. Jadi manusia itu mengetahui sebenarnya Allah ini mau apa sih gitu ya. Allah ini sebenarnya mau ngapain sih gitu kan, terhadap manusia. Nah, dengan agama ini ya manusia jadi paham ya. Jadi agama itu seperti jembatan gitu ya menuju Tuhan, atau cara untuk mengenal Tuhan, atau cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dengan agama ya, maksudnya agama Islam ya, maka manusia akan tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mentakdirkan segala sesuatu ya, sehingga manusia itu menjadi paham dan tidak terjadi yang namanya itu suuzon gitu ya, terhadap Tuhan gitu ya, tidak ada prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini agama membimbing manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya manusia akan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala melalui agama gitu ya, melalui cara-cara Allah Subhanahu wa taala itu mengatur ya. Nah, bagaimana nih manusia dan agama ya? Nah, ada 3 insting atau naluri manusia ya dalam pendapatnya Spencer ya. Pertama, manusia itu ada naluri keserba ingin tahuan ya. Jadi manusia itu selalu ingin tahu ya. Kenapa sih kok aku ini diciptakan gitu ya? Kenapa sih kok saya ini kok diciptakan di muka bumi gitu ya? Apa sih tujuan saya ini diciptakan ini, maksudnya apa sih gitu ya? Nah, itu pasti ada ya. Kenapa saya ini bisa ada di muka bumi ya? Terus juga kenapa bumi ini kok bulat gitu kan? Nah, kenapa kok langit kok bisa berdiri tanpa tiang ya? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin itu tidak bisa dijawab dengan waktu yang singkat gitu ya. Nah, tapi dengan adanya agama, yaitu dengan adanya kitab suci dan rasul-rasul yang diutus, dan itu semua akan terjawab ya. Kenapa? Karena kitab suci yaitu Al-Qur'an ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai fenomena-fenomena baik itu di alam, yang pastinya fenomena alam itu bukan serta-merta hanya menceritakan fenomenanya saja, tapi juga ada jawaban-jawaban yang mana semua itu berujung kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itulah ya. Jadi adanya naluri keserbaingetahuan ini akan dijawab dengan adanya kitab suci yaitu Al-Qur'an dan juga petunjuk dari Nabi Muhammad SAW ya. Nah, lalu ada naluri untuk tetap hidup atau diakui ya. Nah, diakui keberadaannya. Manusia ini ada rasa ego ya, ada rasa ingin dilihat, ingin diakui ya. Nah, dengan adanya agama ini mengatur setiap manusia ini ya, yang ingin dilihat, ingin diakui ini, agar ada keteraturan di dalamnya ya, sehingga egonya manusia itu masing-masing itu tidak saling melampaui satu dengan yang lainnya ya. Nah, jadi dengan adanya agama manusia akan menjadi lebih teratur ya, keegoisannya itu ya, rasa keakuannya itu ya akan menjadi lebih, istilahnya itu lebih bisa saling memaklumi lah ya. Nah, lalu naluri untuk bergantung atau menyerah. Nah, manusia terkadang ada rasa putus asanya ya. Dan ketika putus asa ya, ketika manusia itu tidak kenal dengan agama, maka dia akan melampiaskan putus asanya itu ke tempat-tempat yang salah, dan bahkan bisa mencelakai dirinya sendiri ya, seperti bunuh diri ya, atau mungkin membenturkan diri ke ke benda keras atau apa gitu ya, yang membuat dirinya tuh menjadi terzolimi oleh tindakannya sendiri. Nah, pada saat itulah ya, maka manusia itu butuh yang namanya tuh agama ya, butuh yang namanya itu cara manusia itu untuk menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan agama gitu ya. Nah, kedua insting ya tersebut ada sejak manusia ini lahir ya, sampai dengan usia lanjut ya. Jadi ketiga insting ini ya, ini ada ya sejak kecil ya kan, kita sedih, senang ya, terus kita minta perlindungan ya untuk tetap hidup, ingin dilihat ya. Nah, itu pasti ada ya.
Nah, kebutuhan manusia terhadap zat yang di luar dirinya ya, apa namanya, atau adanya Allah Subhanahu wa taala dan adanya agama ya, ini adalah sesuatu yang apa ya istilahnya itu, sesuatu yang pasti gitu. Kenapa sih? Karena manusia ini hidup di dalam ketidakpastian ya. Manusia ini hidup di dalam kebimbangan ya. Nah, manusia ini dia apa namanya rapuh ya. Nah, sehingga manusia itu butuh yang namanya itu agama ya, butuh yang namanya itu Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, manusia ini hidup serba kekurangan ya. Manusia lahir dalam keadaan tidak berpakaian ya. Sehingga apa butuh yang namanya itu tempat untuk bernaung ya, tempat untuk apa namanya mengadu ya. Nah, dan juga manusia ini berawal dari kondisi yang lemah ya. Nah, jadi manusia ini memang makhluk yang lemah ya, berawal dari makhluk yang lemah yang tidak memiliki daya dan upaya ya, sehingga membutuhkan sokongan ya dari apa namanya ya pasti dari orang-orang sekitarnya ya, dan orang-orang sekitarnya kalau misalkan tidak memiliki agama pastilah akan banyak terjadi apa ya sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya, apakah anaknya apa dibunuh atau mungkin dianiaya ya. Tapi dengan adanya agama ya, dan adanya peraturan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Al-Qur'an, dalam hadis ya dari Rasulullah SAW ya, sehingga manusia yang lahir dalam keadaan lemah tadi itu dipelihara ya, ya minimal oleh orang tuanya ya. Nah, sampai akhirnya manusia itu menjadi kuat ya, menjadi apa namanya memiliki kekuatan ya, dan terus bergulir ya, terus apa namanya berjalan ya seperti itu ya, bersiklus ya seperti itu. Itu semua terjadi karena adanya agama ya. Nah, kita bisa lihat di beberapa belahan negara lain yang mana agama Islam itu tidak apa namanya mayoritas ya, maka banyak sekali apa ketimpangan-ketimpangan ya, seperti di negara ya adalah ya negaranya itu akhirnya apa penduduknya hampir punah gitu ya, penduduknya tuh hampir habis. Kenapa? Karena tadi mereka tidak mau menikah ya, dan juga tidak mau memiliki anak ya, sehingga apa demografinya itu mengalami segitiga terbalik ya, sehingga kedepannya ada kemungkinan punah ya, ada kemungkinan penduduknya itu akan punah. Nah, hakikat manusia ini ada beberapa sudut pandang ya. Ada manusia itu adalah dibilang rasional animal, dibilang bahwa manusia itu adalah hayawun nautik ya. Nah, titik beratkan pada kemampuan manusia berpikir ya. Manusia dibilang adalah hewan yang rasional ya. Lalu manusia adalah homo socius, yaitu makhluk sosial yang menitik beratkan pada pembahasan kodrat manusia yang hidup bermasyarakat ya. Nah, manusia ini juga sering hidup bermasyarakat, manusia ini juga sering apa namanya bersosialisasi gitu ya dengan masyarakat yang lain ya. Nah, maka dibilang apa homo socius ya. Lalu manusia adalah homo economicus. Nah, manusia adalah makhluk ekonomi ya, menitik beratkan pada adanya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Lalu manusia adalah animal symbolisium, menitik beratkan pada keistimewaan manusia menggunakan simbol-simbol ya. Nah, manusia ini senang sekali menggunakan simbol-simbol sebagai tanda untuk membaca, sebagai tanda untuk apa namanya berjalan ya. Manusia itu sekali-sekali menggunakan simbol-simbol khusus ya. Nah, lalu manusia adalah homo faber, titik beratkan pada kemampuan buat bentuk baru dari bahan alam untuk mencukupi kebutuhan hidupnya ya, seperti membuat rumah ya. Dulu manusia itu membuat rumah dari apa dari gunung ya, langsung dipahat menjadi sebuah rumah ya. Dan sekarang manusia membuat rumah itu dari gunung yang dihancurkan, lalu gunung itu batu-batunya itu diolah ya, sampai akhirnya menjadi sebuah rumah ya. Jadi kalau dulu gunungnya langsung dipahat ya menjadi rumah, kalau sekarang gunungnya dihancurin dulu ya, lalu dari pecahan batu itu diolah ya sedemikian rupa ya, sehingga ada temboknya, sehingga ada gentengnya, dan juga ada apa namanya atapnya dan segala macamnya itu ya. Nah, lalu manusia adalah khalifatullah fil ard, adalah perwakilan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ya.
Nah, menitik beratkan pada sisi aspek teologis, ya. Nah, lalu bagaimana komponen manusia menurut Al-Quran? Nah, manusia diciptakan dari komponen yang terkandung dalam tanah. Itu dalam surat Al-Kahfi ayat 37 ya. Nah, itu manusia at-turab, tanah yang gemuk ya. Nah, lalu atin, manusia itu adalah tanah lempung. Lalu atinul lazb, nah, yaitu tanah lempung yang pekat ya. Lalu juga dikatakan solsolun. Nah, solsolun itu adalah manusia dari lempung ya, tanah lempung seperti tembikar. Lalu solsolun fin hamai masnun. Nah, manusia ini adalah terbuat dari lempung dari lumpur yang diberi bentuk. Lalu solsolun mintin. Nah, itu saripati lempung tanah ya. Lalu manusia dari air sebagaimana asal kehidupan ya. Nah, ini adalah komponen-komponen manusia secara lahiriah ya. Nah, lalu komponen ruh. Nah, setelah proses fisik penciptaan manusia ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh yang menjadi unsur penentu dan pembeda manusia dengan hewan lain ya. Quran surat Shad ayat 71 sampai dengan 72 dan juga dalam Quran surat Al-Isra ayat 45 ya. Nah, istilah manusia dalam Al-Quran. Nah, ada Al-Quran itu menyebut manusia itu sebagai al-insan. Nah, ini manusia ini ketika dikatakan sebagai al-insan dititik beratkan pada kemampuan intelektual. Jadi kata al-insan itu adalah makhluk yang memiliki intelektual ya. Jadi manusia yang memiliki intelektual itu disebut sebagai al-insan. Nah, kata al-insan terulang dalam Al-Quran sebanyak 70 kali dengan berbagai konteks ya. Nah, misalkan soal kejadian manusia dari tanah ya. Ini dalam Quran surat Al-Hijr ya. Ayat ke-26, lalu Al-Mu'minun ya, ayat ke-12, lalu As-Sajdah ayat ke-7 dan Quran surat Ar-Rahman ayat ke-14 ya. Lalu tentang kejadian manusia dari setetes air yang hina, yaitu Quran surat An-Nahl ya. An-Nahl ayat ke-4, Yasin ayat 77 dan Al-Qiyamah ayat ke-36 ya. Lalu kejadian manusia dari segumpal darah, yaitu Al-Alaq ayat 2 ya. Lalu kejadian manusia dalam susah payah ya, yaitu Quran surat Al-Balad ya ayat ke-4. Lalu Atin ayat ke-4 ya. Lalu kejadian manusia dalam sebaik-baik bentuk, yaitu Atin ayat ke-4 ya. Nah, ini manusia disebut sebagai al-insan. Nah, manusia juga memiliki sifat-sifat negatif ya, yaitu manusia terkadang tidak pandai bersyukur ya. Nah, ini kadang-kadang kita suka kufur nikmat, apalagi kalau nikmat itu terus-menerus ada ya. Nikmat itu baru akan terasa kalau sudah tidak di dalam genggaman, ya kan? Nah, itu seperti dalam sebuah nasyid yang dikatakan apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan ya. Nikmat yang dikecap baru akan terasa bila hilang dari genggaman ya. Nah, itu manusia itu terkadang tidak pandai bersyukur ya, dan mudah sekali putus asa atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu dalam Quran surat Hud ayat ke-9, lalu Ibrahim ayat 34 ya, Al-Isra ayat 83. Nah, manusia juga terkadang pragmatis ya. Jadi tidak mau rugi ya. Jadi pokoknya apa sih untungannya apa sih gitu ya. Jadi saya ini mau sholat itu bisa bikin kaya nggak sih gitu kan. Apa sih sholat, kira-kira sholat itu bisa jadi kaya nggak gitu kan. Nah, memang sholat itu kan tujuannya bukan ada nggak sih misalkan training jadi orang kaya dengan cara sholat, pasti nggak ada ya. Yang namanya sholat itu untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi bagi manusia yang pragmatis, dia akan bilang, ngapain saya sholat, nggak bikin kaya gitu ya. Nah, itu ya, jadi pragmatis ya. Jadi terlalu untung ruginya itu terlalu istilahnya ya terlalu ini kan banget gitu ya, terlalu difikirkan banget gitu kan. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang memiliki langit dan bumi gitu loh. Kalau misalkan kita dekat dengan yang punya langit dan bumi, ya pastinya itu otomatis ya nggak usah diminta lagi pasti dikasih ya kan, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat ya dulu ya, itu luar biasa, dunia itu di tangan mereka ya. Kenapa? Karena tadi ya
mereka itu menyembah pada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, dengan ikhlas ya, sehingga dunia itu diberikan kepada mereka ya. Nah, sehingga bukan lagi pendekatan pragmatis ya. Nah, lalu manusia itu kikir. Nah, suka berkeluh kesah ya, pelit ya, dan juga tergesa-gesa, terburu-buru ya. Nah, ini dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-11 ya. Lalu apa namanya? Al-Ma'arij ya ayat ke-15 dan Al-Anbiya ayat 37 ya. Nah, dan juga manusia ini suka membantah ya, suka membantah, suka zalim dan melampaui batas ya. Nah, ini adalah sifat-sifat buruknya manusia nih ya. Kadang-kadang kalau dikasih tahu, dikasih petunjuk gitu ya, sering saling ngeyel gitu ya. Nah, kenapa sih ya tadi? Mungkin karena ngerasa, saya ini kan pintar, saya ini kan sudah berpengalaman, dan saya ini dengan segala macam alasannya lah ya, sehingga apa? Suka membantah ya, dan juga suka berlebihan ya, apa misalkan ya pokoknya ini semuanya punya saya gitu kan. Nah, itu melampaui batas ya. Nah, dalam Quran surat Al-Kahfi ayat ke-54, Al-Ahzab ayat 72, dan Al-Qiyamah ayat ke-5. Nah, lalu al-basyar ya. Nah, manusia disebut sebagai al-basyar, yaitu menekankan pada aspek biologis ya. Nah, kata al-basyar tersebut dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 26 kali dalam berbagai konteks ya. Nah, yaitu manusia memerlukan makan dan minum, pakaian, tempat, dan diakhiri dengan kematian dalam Quran surat Al-Maidah ayat 18. Lalu dalam surat Yusuf ayat 31, Al-Anbiya ayat 34, dan Ali Imran ayat 47 ya. Nah, manusia penerima wahyu dan penyampai agama Allah. Nah, ini dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Asyura ayat 51, Ali Imran ayat 79. Lalu penciptaan manusia dari tanah dan air. Quran surat Sot ayat 71, Arum ayat 20, Al-Furqan ayat ke-54. Nah, ini adalah sebutan manusia sebagai al-basyar ya. Nah, itu dari sisi aspek wujud biologis ya. Biologis itu ya apa namanya? Ya wujudnya manusia ini ya secara nyatanya lah gitu ya. Lalu disebut juga sebagai Bani Adam. Nah, Bani Adam ini menekankan manusia ini pada aspek historis, jadi kesejarahnya. Ya, jadi manusia itu dulunya itu adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam ya. Nah, Nabi Adam alaihissalam itu adalah kakek moyang gitu ya, manusia gitu ya. Nah, jadi dulu itu manusia itu dari Nabi Adam ya. Nah, kata Bani Adam disebut di dalam Al-Quran sebanyak 8 kali dalam berbagai konteks. Nah, manusia memerlukan makan, minum, dan pakaian ya. Quran surat Al-A'raf ayat 35 ya. Lalu dalam apa namanya ayat yang lain ya. Nah, manusia juga makhluk yang dimuliakan, itu dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 ya. Lalu manusia makhluk yang bersyahadat sejak di alam arwah. Nah, ya. Nah, ini dalam Quran surat Al-A'raf ya ayat 35 ya dan 172. Lalu Al-Maidah ayat 27 ya. Nah, ini dikatakan sebagai Bani Adam ya. Nah, lalu manusia juga disebut sebagai nas. Nah, nas ini contohnya dalam Quran surat An-Nas ya. Dikatakan aspek sosiologis, itu manusia yang suka berkumpul sebagai makhluk sosial ya, yang menunjukkan kecenderungan untuk hidup berkumpul dengan sesama ya, dengan sama manusia dalam Quran surat Al-Hujarat ayat 13. Lalu sebagai abid ya. Nah, ini bagaimana manusia ini sebagai hamba ya, sebagai budak ya. Nah, menekankan kedudukan manusia ini sebagai hamba Allah, budaknya Allah yang harus tunduk patuh ya. Yang namanya budak itu nggak boleh ngelawan gitu terhadap majikan ya. Nah, jadi manusia ini benar-benar harus tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala ya. Tunduk patuh kepadanya dalam Quran surat Saba ayat 9 ya. Nah, fitrah manusia, nah ini dalam arti ruhaniah. Manusia cenderung pada kebenaran. Atau Hanif ya dalam Quran surat Arum ayat 30 ya. Dalam arti potensi, nah jadi ada potensi fisik, ada potensi rohaniah ya. Nah, potensi rohaniah itu misalkan akal ya. Manusia ini memiliki akal. Nah, akal manusia ini berupa pikiran, kebijaksanaan ya, dan juga manusia memiliki kolbu yaitu jantung ya, hakikat yang dapat menangkap segala pengertian, pengetahuan, dan arif ya.
Lalu manusia ini memiliki nafsu juga, kata untuk mendorong untuk mencapai keinginan yang diinginkan, ya, memiliki nafsu, ya. Nah, di sinilah agama ini memiliki peran untuk menunjukkan jalan yang harus ditempuh, ya. Nafsu yang terkendali oleh akal, ya, dan berada pada jalur yang ditunjukkan agama disebut sebagai nafsul mutmainnah dalam Quran surat Al-Fajr ayat 30. Manusia ideal adalah yang mampu menjaga fitrahnya yang hanif dan mampu memadukan potensi akal, kolbu, dan nafsunya, ya. Nah, lalu bagaimana tanggung jawab manusia? Nah, tanggung jawab manusia itu sebenarnya ada tiga, ya. Yang pertama ini adalah manusia sebagai khalifatullah fil ard. Ini dalam Quran surat apa namanya? Al-Baqarah juga ada tuh, ya. Al-Baqarah 30, ya. Jadi manusia ini memiliki tugas hidup di bumi sebagai khalifatullah yang mengelola dan memelihara alam, ya. Nah, ini dalam surat Al-An'am ayat 65, ya, sebagai khalifah manusia diberikan kebebasan, ya, dalam mengelola alam ini sehingga kreativitas, inovasi segala macamnya itu, ya, manusia bisa mengembangkan semuanya itu untuk mengelola alam. Nah, kebebasan manusia berdasarkan pada tauhidullah, ya, bagaimana manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Jadi misalkan manusia ini menemukan sebuah logam mulia gitu, ya. Dan logam mulia itu tidak boleh dijadikan sebagai tujuan hidup gitu, ya. Karena tujuan hidup kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi logam mulia itu ya hanya sebagai sarana untuk apa namanya mensejahterakan manusia di muka bumi ini dan tidak adanya ketimpangan, kesenjangan, ya. Nah, manusia yang kedua adalah sebagai Abdullah atau sebagai hamba Allah, ya. Oleh karena itu harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kuasaan manusia sebagai khalifah ini dibatasi oleh hukum-hukum Allah, ya. Nah, jadi manusia ini sebagai budak. Satu sisi manusia itu bebas mengelola, ya, mengelola alam, ya. Tapi sisi lain manusia ini harus tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu manusia harus bisa apa namanya menjadikan dirinya itu menjadi seorang makhluk yang benar-benar jauh di bawah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, benar-benar menjadi seorang hamba gitu, ya. Nah, dalam hal ini manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Fatir ayat 39. Para manusia sebagai khalifah dan abdun yang merupakan apa namanya? Merupakan satu kesatuan, ya. Karena sisi lain sebagai orang yang bebas merdeka, tapi sisi lain juga sebagai makhluk yang harus tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kebebasan manusia itu dibatasi oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kekhalifahan manusia diterapkan pada konteks individu dan sosial yang bersumber pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, kualitas manusia bergantung pada komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah dan juga kualitas interaksi sosialnya dengan sesama manusia melalui muamalah, ya. Nah, hakikat manusia, penciptaan dan tujuan. Nah, kenapa sih manusia itu diciptakan? Ya. Nah, manusia adalah makhluk yang unik dan istimewa, diciptakan dengan tujuan yang mulia. Sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, manusia dianugerahi potensi dan kemampuan luar biasa yang membuatnya berbeda dari makhluk lain. Ya. Nah, manusia ini memiliki akal pikiran, yang memiliki apa namanya istilahnya itu apa ya, ketundukan, ya, dan juga memiliki jiwa kepemimpinan, ya. Nah, dalam diri manusia ini terpatri materi dan kedalaman makna kehidupan yang senantiasa mengundang untuk dikaji dan dipahami secara utuh, ya. Nah, ini ada beberapa potensi manusia, kelebihan dan kemampuan manusia, yaitu manusia memiliki kecerdasan dan kreativitas, ya. Manusia ini memiliki kecerdasan dan kreativitas. Manusia dulu membuat rumah mungkin seperti kotak sabun gitu, ya, tapi sekarang rumah sudah seperti kapsul, ya. Nah, itu berarti dia ada kecerdasan dan ada kreativitas, ya. Nah, manusia juga memiliki kemampuan beradaptasi, ya, bagaimana manusia itu bisa saling mengenal, ya, bisa membangun dan juga bisa saling tolong menolong, ya, itu dengan beradaptasi. Lalu kebebasan berkehendak, ya, manusia dianugerahi kebebasan memilih dan menentukan nasibnya sendiri, ya.
Nah, kelemahan manusia dan kekurangan keterbatasan. Nah, manusia itu memiliki keterbatasan fisik, ya, mata, telinga, penciuman semuanya itu terbatas, ya, tidak bisa penglihatan kita ini misalkan nembus sampai berapa puluh kilometer nggak bisa. Kita ini memiliki pandangan yang terbatas, ya, memiliki pendengaran yang terbatas, ya. Kalau misalkan pendengaran kita ini nggak terbatas nih ya, misalkan bisa mendengar segala sesuatu, nah itu malah justru bahaya. Kenapa? Karena nanti kita bisa-bisa nggak akan bisa tidur gitu ya. Kenapa? Karena setiap makhluk di bumi ini pasti berzikir pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau semua zikir makhluk di muka bumi ini dapat kita dengar, kapan kita istirahatnya ya? Lalu kecenderungan egois ya. Manusia ini juga memiliki rasa ingin diakui, rasa ingin dilihat, ya, ingin didengar dan juga banyak sekali eh, rasa-rasa ingin muncul, memiliki peran gitu ya. Nah, itu ya adanya kecenderungan egois ya. Adanya keterbatasan pengetahuan. Ya, manusia ini dari periode ke periode memiliki batasan-batasan pengetahuan ya. Mungkin pengetahuan sekarang sampai pada abad ini mungkin sedang puncak-puncaknya ya, tapi dulu manusia itu memiliki pengetahuan belum sampai seperti sekarang ini ya. Sekarang ini udah ada namanya kereta cepat, udah ada namanya mobil cepat ya, terus ada pesawat terbang ya, smartphone ya, yang dulu mungkin nggak ada ya. Nah, itu adanya keterbatasan pengetahuan ya. Menjadi manusia yang seutuhnya, mengembangkan, mengenal potensi diri ya, mengatasi keterbatasan, menjaga keseimbangan ya. Nah, ini adalah manusia yang seutuhnya ya. Jadi manusia kita harus bisa mengenal apa sih yang dimiliki oleh kita, kan Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kita ini waktu gitu ya. Kita dapat menggali segala macam potensi kita ya, dan juga bisa mengatasi segala macam keterbatasan kita ya, misalkan kita memiliki keterbatasan fisik yang menyebabkan kita ini tidak bisa pindah ke tempat lain gitu ya, yang jaraknya jauh itu dalam waktu sesaat, maka butuh namanya itu pesawat terbang ya, dan kendaraan-kendaraan yang lain. Nah, manusia juga harus bisa menjaga keseimbangan ya. Selain hidup di dunia juga harus pikirkan hidup di akhirat. Jadi material dan spiritualnya harus seimbang ya. Jangan hanya berpandang pada materi atau mungkin hanya pada spiritual ya, harus dua-duanya ya, karena dalam Islam itu segala sesuatunya itu harus dilakukan secara seimbang ya teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana hubungan manusia dengan agama dan alam semesta? Nah, manusia ya yang mengerti agama pasti akan menjaga alam semesta. Nah, manusia yang tidak mengerti agama pasti dia akan merusak alam semesta. Ya, kenapa? Karena tadi ada rasa egois, ada rasa ingin diakui, ada rasa ingin dilihat, sehingga apa? Dia menjadi seorang yang diktatoris, ya, diktator gitu kan. Nah, dia lupa kalau dulu itu dia juga ada proses seperti sekolah ya, dan juga seperti yang lainnya lah ya, mengenyam pendidikan dan segala macamnya itu ya. Nah, ini kebutuhan manusia ya, terhadap akal dan pengetahuan yang hakikat dan eksistensinya terbesar ya. Oke, ini. Nah, ini kebutuhan manusia terhadap terhadap pengetahuan tentang hakikat eksistensi terbesar, lalu kebutuhan yang berkaitan dengan fitrah manusia ya. Jadi manusia itu memiliki sesuatu yang asasi lah ya, yang sangat mendasar ya. Lalu kebutuhan manusia terhadap kesehatan jiwa dan kekuatan rohani ya. Nah, manusia itu harus sehat juga jiwanya. Kenapa? Karena ketika jiwanya itu sehat, maka juga akan berdampak pada fisiknya ya. Orang yang sehat jiwanya itu pasti dia akan menjaga kebersihan dan banyaklah segala macam amalan-amalan perbuatan ya. Yang mana amalan-amalan perbuatan itu dia mencerminkan kesehatan jiwanya ya. Nah, pada saat jiwa sedang dalam kondisi lemah, manusia
membutuhkan tempat bersandar yaitu pada Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu tempat bersandar yang dapat memberikan kehangatan ya, ketentraman, kekuatan, kedamaian hidup adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini kebutuhan masyarakat terhadap motivasi dan disiplin akhlak ya. Nah, masyarakat ini butuh ya yang namanya akhlak itu. Kenapa? Karena dengan adanya akhlak itu maka yang namanya crash atau misalnya bentrokan itu akan menjadi lebih minim ya, akan menjadi lebih sedikit ya, sehingga dampak-dampak kerugian akibat crash tadi ya, tawuran atau mungkin perang antar warga itu menjadi sangat minim ya, dan kerusakan yang timbul akibatnya pun juga pasti akan menjadi minim juga ya. Nah, manusia juga butuh pada solidaritas ya, persaudaraan ya, dan juga membutuhkan pengakuan, dan juga sama manusia itu membutuhkan yang namanya itu saling mengerti ya. Nah, kebutuhan manusia pada kehangatan spiritual, ketenangan dan kedamaian ya. Nah, adanya modernisasi ya sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan ini ya, maka muncullah wacana-wacana atau mungkin muncullah sebuah pemikiran-pemikiran yang berseberangan atau mungkin dia tidak mengenal sama sekali dengan agama ya. Nah, ini harus kita cermati ya. Kenapa? Karena kalau dalam Islam itu ya justru yang terjadi adalah mereka lah yang tertinggal terhadap Islam ya. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga dari Nabi Muhammad SAW ya, sabda-sabda beliau itu yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan alam ya, tentang ekonomi, sosial, politik ya, itu ada dalam Al-Quran juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW ya. Nah, Maslow menyatakan bahwa ketenangan dan kedamaian merupakan kebutuhan manusia yang paling penting ya. Nah, Carl Gustav yang menyatakan bahwa manusia modern mengalami keterasingan diri dari diri sendiri dan lingkungan sosial, bahkan jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena tadi ketika manusia modern ini dia punya alat-alat komunikasi yang menyebabkan dia itu menjadi terasing ya. Timbang ke tetangga sebelah aja harus pakai WA ya kan, harus pakai email atau apa gitu ya. Padahal ketika berjumpa, bertemu ya kan, berdiskusi itu kan dia akan memberikan suatu istilahnya tuh kehangatan ya dalam bertetangga ya. Nah, ini ketika adanya alat-alat komunikasi seperti smartphone ini, nah jadi tidak saling kenal ya kan, bisa jadi berpapasan di tempat lain gitu ya, atau mungkin bisa jadi dia pindah, tetangganya ikut pindah dalam wilayah yang sama tapi juga tidak saling mengenal. Nah, ini tentang manusia. Nah, ini penciptaan manusia dan aplikasi untuk memperoleh kenikmatan hidup di dunia dan akhirat ya. Nah, agama Islam ya yang mana mengatur manusia ya. Manusia sehingga ketika menjalankan agama Islam ini menjadi manusia yang sesuai dengan fitrah dan menjadi manusia yang lurus ya. Nah, manusia ini ya, dia ini memiliki 3 unsur yaitu jasad, akal, dan adanya hati ya. Hati di sini maksudnya ada kolbu ya. Kolbu di sini adalah spiritual sebenarnya ya. Nah, jasad itu butuh yang namanya makanan, berupa makanan yang nyata seperti beras ya, nasi ya, terus ikan, ayam, sayur, dan juga yang lainnya ya. Nah, akal juga butuh yang namanya itu asupan, yaitu berupa ilmu pengetahuan ya. Nah, hati atau kalbu itu butuh juga makanan, namanya itu adalah zikrullah ya, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep manusia dan alam semesta ini ya. Nah, teori psikoanalisis ya menyatakan bahwa manusia ini sebagai homo volens, yaitu manusia yang memiliki keinginan ya, atau makhluk yang memiliki perilaku hasil interaksi di antara kemampuan biologis
Nah, manusia memiliki ego, memiliki super ego ya. Nah, teori behaviorisme ya bahwa manusia adalah homo mechanicus, itu manusia itu adalah makhluk mesin ya, sebagai reaksi terhadap introspeksionisme ya. Nah, itu teori behaviorisme ya. Lalu ada lagi teori kognitif ya, manusia sebagai homo sapien ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, teman-teman bisa kita baca ya nanti ya. Nah, ini teori tentang manusia. Nah, lalu tugas tanggung jawab manusia di muka bumi ini, manusia sebagai pengelola ya, juga sebagai makhluk Allah ya, yang mana sebagai hamba Allah ya. Nah, itu memelihara alam, lalu menjaga dari kerusakan ya. Nah, ini tanggung jawab manusia terhadap alam, ini ya, kondisi alam ya, lalu mitigasi bencana alam ya. Lalu peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem ya. Nah, ini ya tentang hakikat manusia ya. Ya, begitulah penjelasan mengenai hakikat manusia ya. Nanti kita akan lanjut lagi mengenai Tuhan ya dalam sudut pandang Islam. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.